Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqullahi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beragam nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat beribadah, nikmat berkeluarga, nikmat bekerja, nikmat berdagang, nikmat bermasyarakat, nikmat bertetangga, nikmat berkeluarga besar, nikmat berjamaah di masjid tercinta alhamdulillah. Semua nikmat-nikmat itu dihimpun di dalam nikmat iman dan Islam yang terus Allah berikan kepada kita. Juga tentunya nikmat sehat, sehingga tidak kurang 2 kali sehari, ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar atau sebelum maghrib, kita minta kepada Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah tubuhku, ya Allah, sehatkanlah pendengaranku, ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Mudah-mudahan seluruh nikmat kesehatan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada tauladan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umat yang hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, hari-hari ini masih hari tasyrik, bagian daripada paket ibadah di bulan Zulhijjah, di mana ada beberapa ayat dan juga hadis yang membicarakan tentang ibadah haji, ibadah kurban. Sedikit kita hanya berbicara tentang hikmah ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahu azim. Ayat yang pertama dari surah Al-Hajj ayat 37 yang artinya daging-daging unta dan darah itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kita yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas hidayah petunjuk yang Allah berikan kepadamu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang dirahmati Allah, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Jurayj bahwa kaum jahiliyah dulu mereka melumuri Baitul Haram, Ka'bah dan sekitarnya itu dengan daging dan darah unta. Maka para sahabat berkata, kami lebih layak untuk melakukan itu. Maka Allah menurunkan ayat 37 surah Al-Hajj ini. Kenapa unta disebutkan secara khusus di ayat ini? Satu, karena unta itu adalah sembelihan yang paling besar dari sisi hewan dan juga dari sisi harga, lebih mahal. Kedua, unta itu adalah hewan istimewa, hewan terbaik yang dipersembahkan ke Baitul Haram, Ka'bah dan sekitarnya. Sehingga Allah menyebutkan dia secara langsung. Dan takwa inilah
yang akan menghantarkan kurban-kurban kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka hikmah pertama dari ibadah kurban itu adalah ibadah yang paling Allah cintai pada saat Idul Adha ini. Maka takwa inilah menjadi dasar kita untuk berkurban. Makanya Imam At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari itu mengatakan, jadikanlah sholat dan jadikanlah kurbanmu itu hanyalah untuk semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau mengomentari A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasholli li rabbika wanhar. Karena nikmat-nikmat Allah begitu beragam banyak, begitu bermacam-macam kepada kita. Maka dua bentuk istimewa ibadah yang kita, dua bentuk ibadah yang kita implementasikan di dalam kehidupan adalah sholat dan berkurban. Jadi sholat dan kurban ini, maka Imam At-Tabari mengatakan, maka jadikanlah sholat ini betul-betul untuk menghambakan diri kepada Allah, dan kurban ini diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, kurban itu adalah bentuk apa? Ekspresi taat dan syukur kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah melimpahkan beragam nikmat yang banyak kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar juga maknanya di dalam tafsir sungai di dalam surga, telaga di dalam surga yang padanya banyak kebaikan. Dan kata Rasulullah, dia adalah untukku nanti di hari kiamat dan akan didatangi oleh umatku, telaga Al-Kautsar. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ketika Allah mengingatkan Rasulullah akan nikmat-nikmat yang banyak itu, maka ekspresinya adalah fasholli li rabbika. Jadi bentuk syukur, taat kepada Allah SWT. Sebagaimana taatnya ayahanda Ibrahim alaihissalam. Maka hikmah yang ketiga, kita meneladani ibadah ayahanda Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kita memahami beliau hijrah dari Palestina ke tanah Arab, ke Saudi, adalah Jazirah Arabia itu, membawa istri dan bayinya, yaitu Bunda Hajar dengan bayinya Ismail alaihissalam, yang nantinya akan menjadi cikal bakal lahirnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladani bagaimana ketaatan ayahanda Ibrahim, meneladani ketaatan ibunda Hajar sebagai seorang wanita yang muslimah, yang salehah kepada suami, sehingga dikenal dalam ibadah haji ada yang namanya sa'i. Ketika ibunda Hajar berusaha mencari sumber air karena beliau kehausan, dan bayinya Ismail menangis meraung. Larilah Bunda Hajar ke atas bukit Marwah, kemudian setelah itu turun ke bukit Safa, terus sampai 7 kali sa'i. Dari kata sa'yun, berupaya, berikhtiar, melakukan satu upaya yang besar. Inilah model dari seorang muslimah yang solehah, yang taat kepada suami, yang solehah. Dan ini menunjukkan seorang muslimah itu juga bukan seorang yang pasrah dengan keadaan, tapi juga penuh perjuangan. Ada upaya dia yang kuat untuk mempertahankan hidup dan kehidupan bagi diri dan putranya yang masih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang ayahanda Ibrahim, seorang yang taat, seorang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki keluarga surga. Ada ibunda Hajar, ada Nabiullah Ismail alaihissalam. Nanti ibunda Sarah juga akan hamil di usia-usia yang sangat tua, ya, sehingga memiliki seorang putra yang bernama Nabiullah Ishaq alaihissalam. Berbeda kasus dengan Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria digambarkan di ayat 4,
ayat 5 surah Maryam, bagaimana beliau kondisi Nabiullah Zakaria dan istrinya, kondisi yang memang tidak diberikan keturunan oleh Allah, tidak mungkin memiliki keturunan, karena di situ wa kana imraati aqira, istriku seorang yang mandul, kata Nabiullah Zakaria, dan beliau juga seorang yang mandul. Tetapi Allah tidak ingin mengecewakan doa dari hambanya, maka ketika kita melihat di ayat 3, 4, 5 kita akan mendengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim idza nada rabbuhu nidaan khafiyya. Jadi Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah dengan doa yang lembut kepada Allah. Jadi minta kepada Allah agar diberikan keturunan, dan beliau mengatakan washta'ara ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, walaupun inni wahanal azmu minni, walaupun tulangku sudah rentah, washta'ara ra'su syaiba, walaupun ubanku telah banyak di kepalaku, wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya, tapi aku nggak akan pernah kecewa untuk meminta kepadamu ya Allah ya Rabbana. Jadi hadirin, ini juga bagian daripada keteladanan. Bagaimana di dalam kehidupan kita ini ada orang-orang yang spesial di tengah-tengah kita, orang-orang yang istimewa yang bisa kita teladani di dalam hidup dan kehidupan. Maka yang terakhir, yang keempat, sedikitnya hikmah ibadah kurban adalah mengikis jiwa-jiwa kebakhilan di dalam diri kita. Kita mempertajam sensitivitas kebaikan dalam diri kita. Kita mengasah jiwa-jiwa empati dan kasih sayang kepada diri kita. Makanya dalam konteks surah Al-Kautsar, menurut Ar-Razi, dalam tafsir Ar-Razi, beliau mengatakan bahwa inilah at-tadhiyah, al-udhiyah ini, kurban juga bagian daripada sedekah bagi seorang pekurban kepada saudara muslim yang lain. Jadi kita mengasah bagaimana diri kita ini menjadi pribadi-pribadi yang empati dan kasih sayang. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan istaqbalahu, wa kaifa yastaqbiluhu yuwaffiquhu li amalin shalih qabla mautihi." Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ya, maka Allah akan menggunakan hamba itu. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah menggunakan seorang muslim yang baik ini? Yuwaffiquhu li amalin shalih qabla mautihi. Maka Allah akan senantiasa menjaga agar sang hamba ini senantiasa beramal soleh hingga jelang wafatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis riwayat Ahmad. Maka mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan petunjuk, bimbingan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu digunakan oleh Allah. Digunakan apa? Digunakan menjadi orang-orang yang selalu terpakai di dalam hidup ini, terpakai di dalam umat, terpakai di masyarakat, terpakai di lingkungan sekitar, terpakai di keluarga besar kita, terpakai menjadi orang-orang yang dilihat sebagai orang-orang yang baik, min ahlil khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allah